Ya, pemirsa, krisis moneter tahun 1998 menjadi pemicu lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Saat itu industri perbankan yang menjadi salah satu komponen penting perekonomian nasional mengalami guncangan hebat. Pemerintah pun menerapkan kebijakan blanket guarantee atau penjaminan terhadap seluruh simpanan milik nasabah perbankan yang pada waktu itu berhasil memulihkan kepercayaan nasabah. Namun kebijakan tersebut membawa beban tambahan bagi APBN dan juga menciptakan moral hazard karena ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas, sehingga untuk mengatasinya dimulailah program penjaminan terbatas yang diselenggarakan secara independen oleh LPS. Dan tahun ini di usianya yang ke-15, LPS mengemban amanat baru dari pemerintah, yaitu mengantisipasi sekaligus menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Dan pemirsa, untuk melihat lebih lengkapnya bagaimana perjalanan LPS dari sejak didirikan 15 tahun lalu, saya ingin sedikit saja memberikan uraian melalui pemaparan data-data berikut ini. Ya, pemirsa, sejak beroperasi tanggal 22 September 2005, LPS telah melakukan fungsi dan tugas pokoknya antara lain melakukan likuidasi, membayar klaim penjaminan, melakukan penyelamatan bank. LPS terus melakukan pembenahan dan perbaikan untuk mewujudkan visi ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menjalankan proses transformasi. Dan transformasi LPS dilakukan terutama karena adanya mandat baru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau Undang-Undang PPKSK. Selain undang-undang ini memberikan peran baru bagi LPS, yaitu diberikannya kewenangan untuk menggunakan opsi resolusi bank selain penyertaan modal sementara dan likuidasi, yakni purchase and assumption dan bridge bank. Undang-undang PPKSK juga memberikan kepercayaan kepada LPS sebagai penyelenggara program restrukturisasi perbankan dalam kondisi krisis sistem keuangan dan yang membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengantisipasi sekaligus menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, kewenangan LPS kemudian lebih diperluas lagi. 18 Mei 2020, Perpu nomor 1 tahun 2020 ini ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Adapun perluasan kewenangan LPS dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu antara lain, pertama-tama adalah early involvement atau penanganan bank lebih dini sebelum bank itu menjadi bank gagal. Dan kedua adalah akses terhadap sumber pendanaan baru apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya. Dan ketiga, pertimbangan kriteria tambahan yang lebih komprehensif dalam memutuskan metode resolusi bank. Serta yang keempat, merumuskan dan juga melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah serta besaran simpanan yang dijamin. Pertanyaannya kini, bagaimana perluasan kewenangan LPS ini dapat menjamin dan juga menjaga stabilitas sektor keuangan dan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Serta bagaimana selama 15 tahun ini LPS menjalankan komitmennya dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan nasional. Saya akan membahasnya dengan sejumlah narasumber dalam Economic Challenges Penjaga Stabilitas Perbankan Nasional. Bersama saya, Kania Sutisnawinata. Landasan dan proses penanganan permasalahan bank dan lembaga keuangan bukan bank akan terus diperbaiki, baik melalui mekanisme kerjasama antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. LPS telah memutuskan untuk memberikan kelonggaran pembayaran premi penjaminan untuk semester kedua, yaitu yang akan berlaku dari Juli yang akan datang sampai dengan akhir tahun. Ya, dan pemirsa, langsung saja saya akan memperkenalkan ada 4 narasumber yang akan bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin perkenalkan 2 narasumber yang bergabung dari luar studio. Pertama-tama, mari kita sapa Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. Selamat malam, Pak Halim. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Halim. Kemudian juga telah bergabung dari luar studio Dirut Bank BRI, Bapak Sunarso. Selamat malam, Pak Sunarso. Selamat malam.
Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian bergabung bersama saya di studio juga ada 2 narasumber, jadi ada 4 lengkap yang akan berdiskusi bersama kami pada malam hari ini. Ada anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak M. Misbahun. Selamat malam Pak Misbahun. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kemudian juga ada pengamat ekonomi KOR, Peter Abdullah. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Mbak Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, langsung saja saya akan mengawali diskusinya. Saya ingin ke Pak Halim terlebih dahulu, yang tentunya saat ini sedang berbahagia begitu ya, merayakan ulang tahun yang ke-15. LPS sudah 15 tahun berdiri Pak, perjalanannya begitu luar biasa. Dan di usianya yang ke-15 tahun ini LPS juga mendapat amanah baru Pak. Mendapat amanah baru, ini kado baru begitu ya bagi LPS. Pak Halim sendiri melihat perjalanan LPS selama 15 tahun terakhir ini seperti apa Pak? Apa peran yang sudah dimainkan dan bagaimana kesiapan dari LPS untuk mengemban amanah baru ini? Iya, saya kira terima kasih Mbak Kania. Pada waktu LPS ini berdiri 15 tahun yang lalu, fungsi yang diemban oleh LPS ini memang relatif terbatas, yaitu hanya melakukan pembayaran simpanan pada bank yang akan dilikuidasi. Ini yang namanya fungsi paybox. Kemudian juga diserahkan apabila ada penyerahan bank dari otoritas pengawas yang pada waktu itu masih di Bank Indonesia, itu kemudian akan dilakukan likuidasi atau penyelamatan oleh LPS. Oleh karena itu, dengan 2 fungsi ini, fungsi LPS pada waktu itu disebut sebagai paybox plus. Plusnya itu terkait dengan fungsi resolusi yang terbatas. Namun seperti kita ketahui, dengan terjadinya penyelamatan Bank Senturi pada tahun 2008 dan kemudian terjadinya krisis keuangan global tahun 2008-2009 itu pula, kemudian terjadi pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pada waktu itu disadari pula bahwa peran LPS perlu bertambah, yaitu dengan diberikannya kewenangan untuk memilih opsi-opsi resolusi, tidak hanya antara 2 tadi, likuidasi atau penyelamatan, tetapi bisa ada semacam opsi-opsi di tengah. Bisa ada satu bank yang mungkin sebagian unit usahanya dilikuidasi, ada sebagian lagi yang diselamatkan. Ini yang dimaksud dengan opsi-opsi menggunakan pembentukan bank jembatan atau bridge bank, atau melakukan asset stripping melalui proses purchase and assumptions. Dengan berubahnya fungsi LPS ini melalui Undang-Undang nomor 9 tahun 2016, Undang-Undang PPKSK, peran LPS berubah dari sekedar paybox plus menjadi loss minimizer. Ini saya kira perubahan yang cukup besar, tentu berdampak tidak saja kepada organisasi, tentu berarti juga kepada SDM, kepada kemampuan SDM-nya sendiri untuk melakukan penanganan bank secara lebih mendasar. Dan tadi disebutkan di dalam pembukaan, undang-undang dengan munculnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, LPS kemudian berubah lagi ini, menjadi fungsinya ke arah risk minimizer. Walaupun belum penuh, tetapi saya kira peran LPS itu sudah membuat bahwa beban dan tanggung jawab LPS sekarang menjadi lebih luas. Perbedaan antara loss minimizer dengan risk minimizer, kalau loss minimizer itu LPS ketika melakukan penanganan bank, itu semata-mata akan memilih opsi yang paling murah biayanya. Namun dengan risk minimizer, LPS selain biayanya murah, harus juga mempertimbangkan dampaknya kepada stabilitas sistem keuangan. Nah, ini yang membuat LPS agak berbeda dibandingkan dengan pada waktu berdirinya di 15 tahun yang lalu. Oke, jadi kewenangannya lebih luas lagi, tanggung jawabnya menjadi lebih berat lagi, Pak, melihat kalau kita bicara konteks pandemi COVID-19 saat ini. Betul, betul. Jadi dengan peran yang baru, LPS diminta untuk menjadi lebih awal dalam melakukan identifikasi bank mana yang dianggap nanti memiliki kemungkinan menjadi bank bermasalah dan menjadi bank gagal. Tentu kita tidak ingin akan terjadinya bank gagal, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang. Itu sebabnya di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ini, LPS diberikan 2 kewenangan.
dua tugas, di mana yang pertama adalah apabila ada tanda-tanda bank itu mengalami permasalahan, itu LPS sudah bisa berkoordinasi dengan OJK untuk meneliti bank tersebut dan mencari solusinya seperti apa. Dan kemudian apabila kondisi bank itu semakin memburuk, itu kemudian LPS sudah bisa mencari investornya bahkan. Dan membuat solusi yang kira-kira nanti akan membuat bank tersebut tidak perlu menjadi bank gagal. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu mekanismenya. Jadi inisiatifnya itu akan dimulai oleh LPS begitu ya, bekerja sama, berkoordinasi dengan OJK nantinya. Betul. Oke, saya ingin ke Pak Misbahun yang tentunya mengawal proses ini ya, ketika kemudian kewenangan baru itu diberikan kepada LPS melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini. Latar belakangnya seperti apa dan mengapa kemudian kewenangan baru ini dibutuhkan dan diserahkan kepada LPS? Perluasan kewenangan inilah mau tidak mau harus diberikan untuk mengantisipasi ketika keadaan dan situasi yang tidak pernah kita perkirakan itu akan terjadi. Karena apa? Kita berharap situasi itu tidak terjadi. Ya. Karena apa? Ini bersiap-siap untuk skenario terburuk. Yes. Ini kan menyiapkan skenario terburuk. Nah, ketika kita menyiapkan skenario terburuk, kemudian kita menghadapi constraint terhadap kewenangan, tentunya kewenangan itu harus diberi. Nah, ketika pemberian kewenangan itu kan menimbulkan banyak pertanyaan. Karena apa? Ini apakah kewenangan itu menimbulkan risiko kepada organisasinya? Ya. Kewenangan melakukan resolusi yang tadinya resolusi bank gagal menjadi resolusi murni. Ya. Dia terlibat sejak awal. Involve-nya itu sejak awal. Early involvement. Early involvement. Involve-nya itu sejak awal. Lah, tentu ini kan tidak ada di undang-undang sebelumnya. Ya. Dan itu harus diberikan. Ya. Nah, sejak kapan? Atas permasalahan apa? Dalam kondisi apa? Terus kemudian instrumen kewenangan itu yang dimiliki itu sesuai tidak dengan apa profiling organisasinya LPS. Ya. Nah ini mau tidak mau harus disesuaikan dan disinkronkan. Pemerintah sebagai penjaga kebijakan fiskalnya, moneternya di BI, pengawasannya di OJK, dan kemudian ada LPS di dalam penjaminan. Nah, masing-masing ini dalam upaya menjaga stabilisasi sektor keuangan, karena apa? Sektor keuangan ini adalah komponen paling penting dalam situasi ekonomi yang sedang tidak stabil. Begitu mereka mengalami guncangan, guncangannya itu adalah guncangan terhadap perekonomian. Nah, kalau kemudian ini tidak diantisipasi sejak awal dan kewenangan itu tidak diberikan, tentu tidak mungkin kita menangani suatu masalah kemudian kita tidak mempunyai melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Maka Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 itu adalah bagian upaya untuk mengantisipasi jangan sampai kemudian ketika melakukan tindakan preemptif atau early involvement tadi itu kemudian tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang secara kelembagaan dan kalau orang bicara itu tidak menimbulkan moral hazard. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan ke Pak Peter dan juga masih ada Pak Sunarso yang saya akan mintain tanggapannya juga mengenai kewenangan baru dari LPS ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan Economic Challenges akan segera kembali sesaat lagi.